Oke ya, saya lanjutkan ya. Ini tadi pertanyaannya Ilham adalah kenapa kok pengembalian itu nggak dijadikan satu saja dengan peminjaman primary key-nya. Kenapa dia punya primary key sendiri? Nah, sekarang kita lihat ya. Di soal itu dicatat, dijelaskan bahwa pengembalian itu bisa dilakukan beberapa kali ya, sesuai dengan peminjaman. Jadi, misalnya saya pinjamnya 5 buku, kemudian saya pertama mengembalikan 2 dulu, baru kembalikan 3. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu kan pasti nanti akan ada relasi one to many antara pengembalian dan peminjaman ya. Antara peminjaman dan pengembalian. Di sini pasti ada one to many. Nah, sekarang kalau ada one to many berarti kan pengembalian ini akan menjadi entitas ya. Dia adalah entitas. Ketika dia menjadi entitas ya, dia ini entitas. Ketika dia menjadi entitas, maka wajib hukumnya dia punya primary key. Kalau di ERD ya. Kalau di ERD, kalau dia jadi entitas ya wajib punya primary key. Nggak ada entitas yang nggak punya primary key. Oleh karena itu, di sini harus ditambahkan primary key sendiri. Nomor pengembalian. Walaupun tidak ada di soal ya. Jadi kalau kalian menjadikan dia entitas, maka wajib menambahkan primary key. Nah, oleh karena itu nanti misalnya saya pinjem, tetap dicatat, oh ini pinjemnya pinjem yang hari Jumat gitu kan. Nomor kodenya misalnya ini saya pinjemnya kodenya A01 gitu kan. Ini terus saya mau mengembalikan. Nah, ini kalau ada relasi, berarti kan dia sebagai FK nanti. Tetap dicatat, oh pinjemnya A01, tapi pengembaliannya punya kode sendiri. Oh pengembaliannya B089 gitu ya. Terus 3 buku yang selanjutnya dicatat lagi. Oh, peminjamannya A01 tapi pengembaliannya punya kode lagi B10 karena dia memang disimpan di data yang berbeda. Jadi tidak cukup hanya mencatat primary key-nya peminjaman, tetapi memang karena dia entitas dan dia bisa punya banyak data ya yang sesuai dengan peminjaman, maka dia ditulis sendiri, ada primary key atau kode unik sendiri. Seperti itu ya. Bisa dipahami, Ilham? Iya, Bu. Sudah bisa dipahami. Oke. Terima kasih, Bu. Baik, lanjut. Siapa ini tanya? Hilmi? Misi Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Di entitas buku itu kan ada buku. Nah, itu entitas atributnya kategori itu tidak saya tuliskan soalnya sudah ada Oh relasinya sama. iya. Oke, benar-benar. Oke ya, tadi ini saya nggak ngecek ya. Jadi sebenarnya benar apa yang dilakukan Hilmi ya. Ketika kita sudah merelasikan, maka kita nggak usah nyatet lagi. Ya, ini buku, relasinya sama kategori, maka segini ya, Sydney ya harusnya ya. Kategori buku ini nggak usah ditulis lagi, karena dia sudah berelasi. Otomatis nanti jadi FK ya, jadi FK ya akan ketulis lagi, gitu ya. Nah, terus di sini ada lagi mungkin. Nah, ini buku sama peminjaman. Di sini ada tulisan buku dipinjam. Ini juga nggak perlu. Kenapa? Karena di sini ada many to many. Nanti akan ada tabel baru yang mencatat buku yang dipinjam itu mana, peminjamannya yang mana. Jadi ini juga nggak perlu ya. Gitu. Terus ada lagi nggak ya di sini ya? Peminjaman. Nggak ada ya yang lain ya. Kode kategori. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti kategori. Ini nggak perlu kita tulis karena sudah berelasi. Benar ya? Kayak gitu ya. Oke? Jadi ketika berelasi, otomatis dia sudah mencatat secara tidak langsung karena nanti ketika dijadikan ke bentuk yang lebih tinggi, dia akan jadi foreign key ya. Kalian kan udah tahu ya. Jadi ada foreign key. Foreign key itu ya nyatet hubungannya tadi. Kalau ditulis lagi berarti nanti ada kode kategori sama kategori lagi gitu. Jadi ada double gitu ya. Oke, benar Hilmi, terima kasih tadi Izin refnya. Iya, ada mau yang ditanyakan bertanya lagi? lagi Bu. Tadi kan kalau detail peminjaman itu kan karena many to many ya Bu ya. Nah, kalau misalkan saya nambahkan yang pengembalian itu sama Bu, saya many to many itu apakah tidak apa Bu? Nggak Nanti apa-apa.
Iya, ini kan seperti ini kan, seperti Iya. punya ini. Iya, betul, Iya. nggak apa-apa. Karena ya, kenapa kok di pengembalian dicatat juga? Karena waktu mengembalikan kan kita juga nyatet ya bukunya yang dikembalikan yang mana. Dan bisa jadi ketika mengembalikan lebih dari satu buku kan yang dikembalikan. Oleh karena itu, betul bisa ditambahkan many to many juga di sini. Benar. Jadi nggak cuma di peminjaman yang bisa ditambahkan, di pengembalian juga bisa ditambahkan. Karena untuk mencatat buku mana yang dikembalikan, buku mana yang dipinjam, dan jumlahnya bisa lebih dari satu. Gitu ya. Yang lain bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Gimana, Sydney? Iya Bu, jadi yang apa harus direvisi itu yang harus saya perhatikan itu yang berhubungan secara langsung itu nggak perlu saya jadikan Ya. atribut, ada Betul. 2 ini. Terus sama ini ya Bu. Oh Iya, ya, tadi sama relasinya. Sama yang strong. kategori ini. Ya Bu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya IRD-nya sudah betul ya, harusnya yang bagian selanjutnya ya sudah betul ya. Yang selanjutnya mungkin nggak usah saya bahas ya, karena kalau ini yang udah benar kan bawahnya juga benar kan ya. Karena ini punyanya Zini juga tadi kan agak beda. Jadi kalau kita lanjutkan juga nanti panjang lagi. Yang pasti nanti di sini akan ada 2 tabel tambahan ya. Di sini karena many to many ketika sudah jadi ERD ataupun di ini ya di apa? Relasi apa sih tabel relasional ya. Dan satunya adalah yang ini. Yang lainnya akan tetap kita cukup menambahkan foreign key ke yang many apa yang one? Masih ingat? Foreign key ditaruh di mana? Many. Oke, betul. Gitu ya. Oke, sudah cukup jelas soal nomor 1? Sudah? Baik, kayaknya sudah nggak ada ya. Kalau gitu bisa diakhiri, Sydney. Bisa ditutup share screen-nya. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Oke, teman-teman. sama-sama. Ya, jadi memang harus banyak latihan ya kita ya, biar makin lancar ngerjakannya. Oke, tadi yang mau nomor 2 tadi Syaroful Anam ya. Ya, silakan di share screen. Ya, Bu. Oke, Sudah terlihat. Sudah. Oke, jadi di sini di soalnya saya mulai. Poin 5 ingin membuat sebuah sistem melayani persewaan fasilitas olahraga. Diketahui fasilitas olahraga yang disediakan adalah beberapa lapangan dengan setiap lapangan memiliki beberapa properti. Jadi di sini ada fasilitas, ada entitas fasilitas, kemudian ada nomor lapangan dan juga daftar properti. Sebentar. Kemudian proses penyewaan memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, penyewa harus melakukan registrasi. Jadi di sini ada entitas registrasi dengan nomor registrasi sebagai primary key-nya. Kemudian dicatat oleh petugas. Kemudian setelah registrasi penyewa akan melakukan reservasi dan dilayani oleh satu petugas juga. Setiap registrasi atau setiap penyewa bisa melakukan banyak reservasi. Kemudian di reservasi ini dicatat nomor reservasi, juga tanggal sewa, jam mulai, dan jam akhir. Kemudian reservasi ini menentukan fasilitas yang akan digunakan. Jadi setiap reservasi menentukan satu fasilitas. Kemudian jika fasilitas tersebut ternyata tersedia, maka registrasi akan melakukan sewa terhadap fasilitas. Nah, di sini saya tambahkan atribut pada entitas penyewa karena setiap penyewa akan menyerahkan sebuah tanda pengenal. Jadi di sini ada atribut deskripsi tanda pengenal dan juga harga sewa karena pembayarannya terjadi setelah melakukan penyewaan. Oke, jadi ini tabel deskripsinya.
Jadinya ada berapa entitas akhirnya? Ada, kalau di akhirnya nanti ada, Di sini ada 4 ya? di sini ada ya? 4, tapi nanti di sini ada 5, Bu. Setelah melakukan JDM, jadi registrasi, petugas mencatat registrasi, kemudian petugas melayani banyak reservasi, registrasi bisa melakukan banyak reservasi, kemudian fasilitas bisa ditentukan di banyak reservasi, kemudian setiap registrasi dapat menyewa banyak fasilitas dan fasilitas juga bisa banyak diregistrasi. Kemudian setelah jadi model PDM-nya terdapat entitas pembayaran, di sini terdapat nomor registrasi yaitu orang yang menyewa dan juga nomor lapangan sebagai fasilitas yang disewa, kemudian ada harga sewa dan juga deskripsi tanda pengenal. Sudah, Bu. Oke. Bisa dibesarkan nggak ini? Ini kan setengah-setengah ya. Dibesarkan yang gambar apa yang diagramnya? Maksudnya dibuat full screen yang soalnya di hide aja. Oke ya, sambil teman-teman yang lain mungkin Anda masukkan. Jadi mulai dari kita dari ERD aja ya yang sudah sering. Nah, di sini tadi ada registrasi ya. Jadi ketika mau nyewa itu harus registrasi dulu. Makanya di situ ada entitas registrasi. Di situ primary key-nya adalah nomor registrasi ya, sudah betul ya. Kemudian juga ada reservasi. Jadi reservasi itu ya nyewanya ya, transaksi penyewaan. Nah, jadi transaksi penyewaannya itu namanya reservasi. Oke, di situ ada nomor reservasi, ada tanggal sewa, gitu ya. Oke, jam mulai, jam akhir. Kemudian ada petugas, karena tadi petugas yang melayani reservasi, gitu ya. Sama mencatat, apakah di situ juga ditulis mencatat registrasi ya tadi? Sepertinya nggak ada sih, Bu, tapi nggak ada. Menurut secara logika aja, Bu, kalau petugas yang mencatat registrasi gitu. Oke, nah kemudian ada fasilitas ya. Fasilitas ini ya yang tadi yang disewa ya. Kayak lapangan, kemudian apa tadi di sini? Penjelasannya tadi. Oh ya, Bu, izin bertanya. Kan ini daftar propertinya itu sebenarnya kan atribut multi value kan, Bu? Karena soalnya itu propertinya nggak cuma satu. Mana sih? Sebentar, saya lihat. Harga bukan ya, properti. Ini, Bu. Sebentar. Mana soalnya? Properti. Sebentar, saya baca dulu ya. Di bagian mana ada penjelasan seperti itu? Di atas, Bu. Tiap lapangannya memiliki beberapa properti. Misalnya bola, gawang di lapangan futsal gitu ya. Oh iya, nah itu bisa dijadikan multi value. Jadi untuk satu lapangan dia bisa punya banyak properti ya. Jadinya itu ya multi value aja, nggak apa-apa. Iya, tapi buat CDM-nya itu gimana, Bu? Masih bingung. Soalnya nggak pernah ada contohnya. Nah, kalau di CDM nggak usah ditulis multi value. Oh, soalnya kan kalau seingat saya kalau multi value itu buat tabel baru. Tabel baru, ya. Berarti kalau di CDM kalian buat tabel baru ya, karena nanti nggak bisa keluar ya di PDM ya. Jadi langsung ada tabel baru properti gitu ya. Ya, gitu juga bisa. Jadi di CDM-nya nanti akan ada tambahan tabel properti gitu ya. Satu fasilitas bisa punya banyak properti. Oke, balik ke sini dulu ya. Nah, di sini sebenarnya sudah lumayan benar ya. Nah, cuma kalian butuh memperhatikan seperti yang tadi ya saya sempat tanya ya, mencatat. Ketika dia berelasi, maka dia mau nggak mau itu akan ada data yang dicatat. Maksudnya
kalau kita ada petugas sama registrasi gitu ya tadi ya, berarti di registrasi nanti di sini akan dicatat nomor petugasnya. Kira-kira ketika kalian registrasi, butuh nggak sih nyatet nomor petugas? Kayak misalnya kalian daftar gitu ya, butuh nggak nomor petugasnya dicatat? Tidak. Enggak Tidak, ya? Bu. Kayaknya enggak deh. Kayak misalnya kalian daftar butuh. daftar sesuatu, mungkin daftar jadi nasabah di bank atau mungkin daftar secara online gitu kan, nggak usah dicatatkan petugasnya siapa yang mendaftarkan kalian. Nah, oleh karena itu seharusnya di sini itu nggak usah kita buat ya, yang mencatat ini nggak usah kita buat. Nah, baru kalau yang reservasi kan transaksi peminjaman ya. Nah, biasanya kalau emang ada transaksi, itu dicatat siapa sih petugas yang melayani, iya kan? Nah, oleh karena itu yang melayani ini benar, dia memang ada relasinya. Oke, jadi butuh diperhatikan lagi ketika kita merelasikan itu nanti akan ada sesuatu yang disimpan ya. Kalau memang tidak butuh menyimpannya, maka kita tidak perlu memberikan dia relasi, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ini satu registrasi melakukan banyak reservasi ya. Jadi satu penyewa ini bisa nyewa banyak berkali-kali ya. Satu persewaan dilakukan oleh satu penyewa saja, betul. Oke. Nah, kemudian ya ada yang mau tanya siapa? Sydney. Bu izin bertanya, bukan itu ada fasilitasnya itu dipakai atau tidak itu kan, Bu? Di soal ada. Ada, Bu, kan apa petugas mengecek gitu. Oh, petugas mengecek apakah Iya, Bu. digunakan atau tidak gitu ya. Ya, itu apakah harus dikasih Relasi. atribut? Ya, atribut sama relasi. Atributnya itu berupa dipakai atau tidak itu. Oke. Itu bagaimana? Nah, kalau relasi nggak perlu ya, karena kalau relasi petugas melihat fasilitas, kalau direlasikan kan jadinya ada sesuatu yang disimpan. Apakah butuh menyimpan petugas pernah lihat fasilitas apa? Kan nggak butuh, jadi nggak butuh relasi. Tetapi untuk atribut boleh ditambahkan ya. Jadi boleh ditambahkan misalnya sedang terpakai atau tidak ya, tapi itu nggak wajib sih ya. Jadi itu tergantung asumsi kalian saja, karena mungkin ya dia lihat kepake apa enggak, mungkin dia bisa lihat dari reservasi kan, di bagian reservasi dilihat oh pinjemnya yang udah lagi disewa yang mana gitu kan di tanggal tersebut. Jadi bisa dari situ, tetapi memang akan lebih memudahkan kalau di fasilitas ditambahkan status, misalnya statusnya sedang dipinjam atau tidak. Ya, jadi itu pilihan. Boleh ditambahkan, tetapi untuk menambahkannya adalah menambahkan atribut ya, Sydney ya, bukan menambahkan relasi. Oke, sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, yang lain? Jelas ya? Oke, lanjut. Sekarang reservasi ya. Tadi reservasi itu bisa nyewa berapa fasilitas? Banyak. Sepertinya satu, Bu. Sepertinya satu atau banyak ya. Setelah penyewa memilih, saat reservasi penyentuhan akan menentukan lapangan yang akan disewa, tanggal menyewa, jam mulai menyewa, serta akhir menyewa. Oke. Nah, jadi mungkin kalian akan bingung ya, soalnya memang rada nggak jelas sih. Dia bisa pinjam banyak atau cuma satu ya. Nah, kalau memang dia bisa pinjam satu ya, ini bisa seperti punyanya Syaroful seperti ini, jam mulai, jam akhir, tanggal sewa itu ditaruh di reservasi. Ya, jadi ini kalau memang seperti ini. Nah, kemudian menyewa ini sebenarnya nggak perlu. Ya, kenapa kok nggak perlu? Karena menyewa ini sebenarnya kan harga sewa ya. Harga sewa itu ya waktu reservasi kan tahu nanti harga sewanya berapa.
Ya apa enggak? Nah, jadi sebenarnya ini bisa ditaruh di sini ya, nyambung di sini. Terus tanda pengenal. Nah, tanda pengenal ini juga bisa waktu reservasi kan. Waktu reservasi diminta tanda pengenal. Jadi dia cukup jadi atribut di reservasi. Tidak perlu dibuatkan relasi seperti ini. Karena kalau ada relasi seperti ini, sebenarnya bingung juga harga sewanya ini harga sewa yang reservasi yang kapan gitu kan. Padahal kan setiap reservasi kita harus tahu harga sewanya. Nyambung di sini? Oke ya, jadi yang menyewa ini harusnya dihapus. Nah, ini pilihan kalau 1 sama N ya. Gimana kalau ternyata maunya itu ketika reservasi itu bisa banyak fasilitas. Nah, kalau seperti itu, maka kita bisa membuat M many to many ya. Jadinya satu reservasi, banyak fasilitas, satu fasilitas bisa dipinjam di banyak reservasi. Nah, ketika many to many, maka tanggal sewa, jam mulai, jam akhir, harga, ini kita jadikan atribut di sini. Oke, kenapa seperti itu? Karena nanti untuk fasilitas yang beda, tanggal sewanya kan beda. Untuk fasilitas yang B, lapangan yang beda, jam mulai, jam akhirnya berbeda. Ya, jadi seperti itu. Nah, ada 2 pilihan. Ini saya nanti kalau ngoreksi punya kalian, boleh 1 M. One to many, boleh juga many to many. Asalkan seperti tadi, kalau one to many, relasinya ditaruh di reservasi, kalau many to many, kok relasi sih? Atributnya ditaruh di reservasi, kalau many to many, atributnya dipindah di relasinya. Oke, bisa dipahami? Makin bingung? Tidak? Lumayan bisa, Bu. Lumayan ya. Oke. Oke, Syaroful sudah cukup. Sebentar, ada yang mau tanya Ali? Ya, mau tanya kan? Iya Bu, izin bertanya Bu. Ya. Kalau kayak soal-soal kayak gini tuh kan Mm-mm. sebenarnya terlalu banyak asumsi ya Bu. Terus Ya. kalau dari Bu Wilda terus kira-kira bagaimana gitu Bu? Karena kan asumsi tiap Orang orang kan beda-beda. pasti beda-beda. Nah, ya sebenarnya yang bagus ya berarti kita harus mencari studi kasus yang benar-benar jelas ya. Nah, kalau misalnya di ujian ya harusnya soalnya benar-benar jelas. Kemudian kalau misalnya kalian sudah ada di dunia nyata, misalnya kerja, ya berarti kalian harus melakukan wawancara atau mungkin tanya ke penggunanya itu sejelas-jelasnya biar asumsinya bisa dikurangi. Tapi kalau memang terpaksa ya, misalnya soalnya ini kok nggak jelas ya, ya bukan saya juga yang bikin ya, makanya kita ya mau nggak mau jadi bikin asumsi gitu ya. Jadi ya lebih bagus ya kalau ada studi kasus yang sangat jelas sampai kita nggak perlu lagi membuat asumsi gitu. Nggak ada jawaban yang enak ya, soalnya ya seperti itu memang faktanya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, yang lain ada yang mau dibahas lagi? Sudah? Syaroful? Cukup? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke ya, sama-sama. Oke, jadi nanti yang bawahnya tadi bisa dilanjutkan lagi ya. Yang penting ERD-nya kurang lebih seperti tadi. Oke, baik. Jadi hari ini saya, sebentar ya.